Nah, tua semakin sehat bisa, mungkin tentu bisa ya. Nah, karena kita sudah mengalami banyak hal dalam hidup, secara ruhiah kita bisa jauh lebih sehat. Akhirnya fisik itu karena batinnya sudah sehat, fisiknya kita juga akan bisa mengikuti sehat ya. Kalau namanya tua memang bagaimanapun ada penurunan. Hanya kalau dihitung dari usia dan orang yang seusianya kita bisa jauh lebih sehat dan tetap bisa melakukan aktivitas yang seperti biasanya. Nah, gimana caranya? Apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, mau tidak mau itu harus ada terapi fisik. Di awal dari terapi fisik pembersihan, kita bisa manfaatkan banyak hal, kita bisa manfaatkan apapun yang kita yakin itu baik. Kalau menurut saya di awal dari pijat, tulangnya juga perlu ototnya, pembuluhnya perlu direlaksasi. Nah, misalnya diantaranya dengan pijat, kemudian dengan tulangnya juga perlu kiroprasi. Bahkan tukang pijat, ahli pijat yang mahir, dia akan bisa meluruskan tulang ya. Kemudian juga perlu dikeluarkan dengan peka. Setelah itu selesai, perlu ada herbal yang dikonsumsi. Herbal yang paling dalam kondisi seperti ini sebaiknya herbal rawatan dulu, herbal penyembuhan dulu. Nah, yang dijual-jual cari orang yang punya niat baik mengagungkan Allah, punya niat baik untuk menolong orang lain, yang orientasi duitnya itu ringan. Nah, pakai herbal yang dibuat orang seperti itu, kita sendiri nata niat, insya Allah jauh lebih barokah ya. Kemudian setelah katakanlah 3 bulan ya kurang lebih idealnya, baru kita pakai herbal yang sifatnya rawatan yang murah. Kalau produk Adawa itu jamu seduh, bisa kombinasi jamu seduh lambung atau jamu seduh benjolan, itu yang seduh murah ya. Kemudian pastikan ada madunya. Nah, supaya bisa bekerja dengan baik bisa ditambahkan sama ketumbar, air ketumbar. Hal teknisnya bagaimana itu nanti kalau kita sudah personal sudah tahu, kita bisa tentukan dosis. Air ketumbar itu bisa manfaat hanya kalau dia sudah dikombinasi ya, tapi kalau sendirian dia akan lemah reaksinya, bukan tidak bekerja tapi lemah reaksinya. Nah, setelah itu apa? Mau tidak mau harus jaga makanan, kemudian pola hidup harus diperbaiki. Tidur harus diperbaiki. Apa yang dikonsumsi nomor 1, gerak itu harus utama. Kalau kita tinggal di kota tambah umur jadi kurang gerak, wah masalahnya tidak akan pernah sembuh, masalahnya tidak akan pernah sehat sudah ya. Kecukupan sebentar. Kecukupan gerak itu sangat penting bagi yang sudah berumur, sangat-sangat penting ya. Tidak perlu harus olahraga sebetulnya, tapi akhirnya olahraga karena kita hidupnya di alam bawah sadar itu akhirnya menjadi penting. Kalau kita olahraga kita berpikir aku sehat, tapi kalau kita pekerjaan rumah, sudah tua. Nah ya, penting untuk tetap bergerak, itu bergerak yang dalam kondisi minimal atau dalam kondisi maksimal penting. Minimal berarti hanya untuk memenuhi kebutuhan saja seadanya, kemudian yang maksimal berarti menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Gerakan yang paling ringan kalau untuk olahraga itu peregangan atau yoga atau stretching ringan-ringan itu sudah sangat-sangat luar biasa ya. Semalas apapun stretching itu bisa dilakukan meskipun kita dengan kondisi malas, sekedar tidur, diangkat badannya, diangkat pantatnya, kemudian digerakkan tangannya ke kanan ke kiri, gitu aja sudah luar biasa efeknya ya. Konsumsi buah, mengurangi konsumsi yang tidak mengandung air itu jelas penting ya. Penting kecukupan matahari itu juga sangat penting, kecukupan oksigen. Oksigen itu tidak diproduksi oleh air conditioner atau AC ya, diproduksi oleh pohon berbatang besar. Jadi penting sekali. Banyak orang-orang yang manula karena kondisinya terus-menerus kekurangan oksigen, akhirnya memang jatuhnya hanya karena kekurangan oksigen bisa merujuk pada penyakit yang luar biasa ya. Kalau kita hidup di kota besar akan susah, seperti sebetulnya kalau kita semua punya komitmen yang sama, semuanya tidak ada yang susah ya, semuanya diawali dari innamal a'malu binniyat. Nah, tua jadi semakin sehat itu mungkin itu bisa. Dimulakan menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.